Sudah sejak Januari yang lewat, anak buah saya berangkat dengan kijang yang saya sediakan dengan biaya dan peralatannya, menjumpai tiap desa di Sumatera Utara, membuat pertemuan para lansia di tiap desa, dan sudah terbentuk di 50 desa. Mereka bertemu sekali 6 bulan, dan dana untuk pertemuan akan saya kirim. Yang dibicarakan apa saja saya kirim di situ. Karena saya lihat para orang tua tidak ada yang sanggup lagi mendidik anaknya untuk tidak terlibat narkoba. Saya guru 20 tahun, kemudian saya dokter. Saya melihat bahkan anak-anak di desa sudah terjangkiti narkoba. Nah, untuk mengatasi narkoba ini pada anak-anak di dalam pendidikan dan untuk mengatasi keperihan hidup para lansia di desa, itulah tujuan daripada pertemuan lansia sekali 6 bulan itu, untuk kesehatan dan pendidikan. Itu saja. Dan sudah 50 desa yang sudah membuatnya. 50 desa. Saya berharap sampai dengan tahun 13 sudah bisa dipenuhi kira-kira 3.200 desa di Sumatera Utara. Saya akan kerja keras untuk mencapai itu. Kalau materi saya diizinkan, kalau soal umur saya nggak pernah takut. Sekalipun saya nanti 80 dan lebih, saya rasa masih saya bisa. Karena yang saya lakukan bukan untuk saya. Manusia ini milik Tuhan. Kalau saya tolong manusia itu kepentingan Tuhan, bukan kepentingan saya. Nah, kalau saya menolong manusia, saya menolong Tuhan, bukan Tuhan menolong saya. Jadi Tuhan itu berhutang sama saya. Akibat hutangnya itu pasti saya tidak buat sakit. Makanya waktu dokter di Medan mengatakan saya kena kanker stadium 4, tidak masuk di akal saya. Saya sudah puluhan tahun mengorbankan diri saya untuk manusia milik Tuhan. Kok sampai hati Tuhan bikin saya kankeran? Tidak masuk di akal saya, aku bilang. Tidak mungkin itu. Waktu itu orang banyak ketawa, saya bilang perjanjian Tuhan sama saya 150 tahun. Kok kan 2005 sampai 2010, fase 2 2010 sampai dengan 2015, fase ketiga 2015 sampai 2020. Saya buat 4 fase karena menurut perhitungan saya pada fase keempat nanti umur saya sudah 90 tahun. Mungkin saya sudah bisa istirahat, itu pikiran saya. Mungkin bisa 5 fase sampai fase 30. Tetapi perhitungan saya pada 90 tahun mungkin saya tidak bisa lagi pergi ke desa-desa. Jadi saya batasi sampai 4 fase. Di dalam 4 fase ini, perhitungan saya di Sumatera Utara tidak ada lagi pengangguran. Tidak ada lagi. Saya bukan gubernur, saya bukan pemerintah, saya bukan pengusaha. Tapi saya buat tidak ada pengangguran satu manusia pun di Sumatera Utara sampai dengan fase keempat. Bisa. Untuk seluruh petani di Sumatera Utara, saya memberikan bantuan bibit gratis dan diantar di tempat sesuai dengan permintaannya, berapa banyak pun. Kalau dia punya tanah 20 hektar, dia mau bikin kebun kelapa sawit, bibitnya juga diantar gratis. Dia mau bikin kebun durian, berapa banyak pun, bibit diantar sesuai dengan permintaannya dengan gratis di tempatnya, diantar. Kalau seluruh Sumatera Utara tanah kosongnya sudah ditanami dalam 4 fase,
maka hasil buah-buahan di seluruh Sumatera Utara bisa memenuhi kebutuhan seluruh Asia. Itu perhitungan saya. Untuk ekspornya dan pengolahannya menjadi minuman, pengolahannya menjadi makanan, sudah kurang penduduk Sumatera Utara untuk melakukannya. Otomatis tidak ada pengangguran. Dan untuk itu, dalam fase kedua ini fase kedua sekarang, kita telah membuat percobaan minuman dan makanan untuk menampung pekerja melakukannya. Pertama, saya sudah berhasil dalam 1,5 tahun penelitian membuat kopi dengan kafein 1–1,5%, bahkan nol ada. Bagaimana memprosesnya? Karena saya dosen kimia juga di IKIP, jadi saya mengerti mengenai reaksi-reaksi kimia, bagaimana menurunkan kafein ini. Saya heran bahwa Nescafe dengan Starbucks di Amerika, dengan meminjam 3 profesor kimia dari Boston University, tidak sanggup menurunkan dari 8% kafein daripada kopi-kopi Nescafe dan Starbucks. Tidak sanggup. Itu langsung pengakuan mereka di televisi. Boston University dengan 3 profesor tidak sanggup menurunkan, tapi anak Indonesia yang hanya sederhana seperti cyanida sanggup menurunkan sampai 1%. Amerika tidak sanggup sampai sekarang. Dan untuk sementara di Amerika dilarang beredar Nescafe dengan Starbucks karena merusak jantung. Karena kopi merusak jantung, maka saya setengah mati berpikir bagaimana menurunkan kafeinnya sehingga orang penyakit jantung dan mah bisa minum kopi. Cuman agak mahal.